kemudian di langkah yang kedua, setelah understand, kita akan mendefine, ya. Kita akan memutuskan, ya. Jadi kalau tadi rekan-rekan mengeksplorasi secara luas kemungkinan-kemungkinan dan informasi yang ada, maka di sini kita akan mempersempit skopnya, ya. Nah, yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan sebenarnya prinsip desain yang seperti apa sih yang kemudian akan kita terapkan dalam project atau aplikasi yang nantinya akan kita buat atau produk yang nantinya akan kita deliver, ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa mendefinisikan ya barangkali 3 sampai 4 kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan produk yang nantinya akan kita hasilkan, ya. Misalkan produk tersebut harus mudah dipelajari oleh pengguna, ya. Produk tersebut harus bermanfaat, membantu, helpful. Produk tersebut harus mudah penggunaannya secara umum. Produk tersebut harus menyenangkan dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan hal-hal yang nantinya akan muncul, ya, kata kunci apa yang nantinya akan muncul dalam produk tersebut. Nah, bayangkan rekan-rekan ketika mendefinisikan produk, ya, bayangkan rekan-rekan mengupload atau menulis tweet, ya, di mana kemudian tweet ini kan terbatas, ya, hanya 140 karakter, ya. Sehingga ketika kemudian kita membayangkan bahwa kita akan menulis tweet, kita bisa membuat satu kalimat yang ringkas, padat, tapi mencerminkan, ya, strategi atau fokus dari tim terhadap produk tersebut, ya. Ini salah satu cara juga bagaimana kemudian kita bisa fokus pada satu kalimat, ya, satu statement kunci yang terkait dengan produk yang nantinya akan di-launch, ya, akan kita hasilkan, begitu, ya. Nah, kemudian setelah define selesai, kita kembali kepada langkah yang sifatnya besar, ya, yang sifatnya komprehensif, tidak hanya sempit, tapi kita mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang ada, yang disebut sebagai diverse methods. Di sini ada beberapa langkah, nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah 8 ide dalam 5 menit. Apa ini maknanya? Apa artinya, ya? Jadi, hal pertama yang kemudian perlu kita lakukan adalah melakukan brainstorming, yang mana kemudian masing-masing anggota tim, ya, dari sprint tersebut kita berikan kertas, begitu tadi, kita sudah lihat di slide sebelumnya bahwa kertas adalah salah satu perangkat, ya, kertas dan alat tulis. Nah, masing-masing anggota tim, ya, itu kita minta untuk bekerja secara individual, ya, bekerja secara personal. Jadi mereka masing-masing menggambar, apa yang digambar? 8 ide dalam waktu 5 menit, ya. Jadi yang pertama adalah kita memberikan kertas ke mereka, kemudian kertas tersebut ditekuk, ya, dilipat begitu sehingga menjadi 8 bagian. Rekan-rekan bisa melihat di slide, bisa cek, ya, 8 bagian kertas A4 misalkan, sehingga satu bagian itu bisa digunakan untuk satu ide, ya. Satu bagian kita gunakan untuk satu ide, sehingga total di sana ada 8 ide untuk satu kertas. Nah, kemudian kita juga meminta mereka untuk menggambar satu ide, ya, big idea di sini dalam waktu 5 menit juga, ya. Mungkin kita bisa menggambar tampilannya secara detail seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mendefinisikan storyboard. Apa itu storyboard? Storyboard adalah langkah-langkah yang kemudian nanti dilakukan oleh user pada saat menggunakan produk atau solusi yang nantinya akan kita launch, ya. Nah, di sini masing-masing anggota tim juga perlu kemudian dieksplorasi idenya. Nantinya, ya, masing-masing user yang kemudian akan menggunakan aplikasi tersebut, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, step by step, mulai dari awal, ya, mulai dari dia membuka aplikasi misalkan, atau membuka website, atau solusi apapun yang kemudian kita launch, ya. Kemudian apa saja yang dia pilih dan seterusnya, ya. Jadi kita perlu tahu kira-kira user nanti melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugasnya itu seperti apa. Nah, ini masing-masing anggota sprint itu kita minta untuk membuat satu storyboard, ya, dalam waktu 5 menit.
Nah, terakhir kemudian kita, perlu setelah mendesain, ide yang tadinya kita, perluas ya untuk masing-masing user, kemudian dalam langkah, eee, analisis dan dalam langkah, eee eee, keempat ini ya, kita melakukan, pengambilan keputusan ya, decide methods. Nah, di sini kita perlu melihat, ide-ide mana yang kemudian nanti akan mendapatkan pilihan terbanyak ya. Yang pertama, rekan-rekan bisa melakukan Zen voting. Apa itu Zen voting? Ya, masing-masing ide atau gambar yang tadi sudah dirancang oleh anggota sprint ditempelkan ke whiteboard atau ke tembok ya dengan double tip misalkan begitu. Kemudian masing-masing anggota tim itu kita beri eh, lingkaran kecil ya yang digunakan nantinya untuk apa? Untuk ditempel ya. Jadi stiker kecil berbentuk lingkaran kita berikan ke masing-masing anggota desain sprint. Ya, stiker tersebut akan digunakan untuk melakukan Zen voting. Apa itu Zen voting? Memilih tanpa harus berkomentar. Mana desain yang menurut mereka paling masuk akal, mana big idea yang paling masuk akal, mana storyboard yang paling masuk akal. Ya. Selain itu, ya kita juga bisa mereview. Ya, jadi selain melakukan Zen voting nantinya, misalkan tadi terpilih 2 atau 3 desain terbanyak ya, 2 atau 3 desain dengan voting terbanyak. Kita bisa melakukan review atau bisa mengerucutkan pilihan tersebut kepada satu desain akhir yang nantinya akan dibuat dalam bentuk prototype ya. Nah, disinilah pentingnya diskusi antar anggota tim, seperti itu. Nah, setelah, desain yang kemudian dirancang secara low fidelity tadi, gambar-gambar tadi, ditentukan, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim adalah melakukan prototyping, yang mana kemudian hasil akhir dari proses ini yang diharapkan adalah mockup yang dia bisa diklik ya, clickable sebagaimana kemudian antar muka aslinya. Nah, rekan-rekan sekalian dalam melakukan prototype ini ya di internet sudah tersedia banyak sekali aplikasi-aplikasi atau software ya online dan beberapa di antara software tersebut tidak berbayar ya atau gratis ya. Rekan-rekan bisa mencoba contoh salah satu yang sering digunakan ya Marvel ya untuk melakukan prototyping secara cepat ya yang mana kemudian Marvel ini memungkinkan kita untuk melakukan drag and drop komponen. Misalkan rekan-rekan akan membuat sebuah aplikasi tertentu, rekan-rekan tinggal melakukan drag and drop saja dalam komponen tersebut. Yang mana kemudian dari sana Marvel ini memungkinkan kita juga untuk membuat antarmuka yang nantinya bisa diklik secara langsung di smartphone ya. Nah, yang pertama tentunya jenis prototipe apa yang akan kita buat ya. Prototipe bisa dibuat dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan membuat antarmuka tiruan atau mockup atau bisa dengan menggunakan demo atau dengan video dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa jenis prototipe yang rekan-rekan nanti bisa hasilkan. Yang mana kemudian goal dari prototipe ini adalah memberikan gambaran serealistis mungkin tentang produk yang nantinya akan kita hasilkan, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah validate ya atau user experience testing. Kita akan bahas secara detail langkah-langkahnya setelah ujian tengah semester atau di paruh kedua pelajaran. Di sini yang terpenting adalah kita bisa mengujikan ya produk yang kita launch itu kepada target usernya ya. Nah, tergantung nanti prototipenya. Kalau rekan-rekan kemudian membuat prototipe yang bentuknya mock-up yang itu bisa diklik, ya tentunya kita akan lebih mudah untuk mendapatkan feedback dari users, ya. Kenapa? Karena user akan merasakan secara realistis bagaimana kemudian aplikasi yang kita hasilkan itu, ya, memberikan respon misalkan. Nah, berbagai pertanyaan bisa kita tanyakan kepada user atau bisa kita eksplorasi. Misalkan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh user ya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki produk kita ya. Apakah kemudian solusi yang kemudian ditawarkan oleh produk tersebut memecahkan permasalahan user ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada user. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah secara umum ya gambaran dari desain sprint yang mana kemudian metode ini adalah salah satu metode ya dari user centered design yang juga sangat terkenal ya digunakan oleh Google Venture. Rekan-rekan bisa membaca
secara detail di bukunya ya, Sprint How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days. Jadi dalam waktu 5 hari rekan-rekan bisa melaksanakan step by step tadi yang dimulai dari memahami kebutuhan user, memahami business goal, technical capabilities-nya, ya, understand, kemudian mengerucut ya, kita memilih ya kata kunci dalam desain kita, kemudian anggota tim kita minta untuk menggambar low fidelity prototype begitu ya, atau 8 ideas in 5 minutes ya, tadi kita sudah bahas ya. Kemudian dari sana dilakukan voting ya, memilih satu desain yang memang nantinya akan menjadi desain unggulan ya dari low fidelity prototype tadi. Kemudian membuat high fidelity prototype-nya ya, membuat mock up-nya, membuat video demonstrasinya dan seterusnya, dan yang terakhir adalah melakukan pengujian atau validasi ke calon pengguna. Nah, dengan langkah-langkah yang terstruktur ini rekan-rekan bisa mendapatkan produk akhir nantinya ya, dengan kapabilitas yang baik dan bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Itu saja pelajaran kita untuk minggu yang kelima ini. Kita akan bertemu kembali dalam kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih.